di resistornya, di kaki resistornya 160 per 830 kali 10 sama dengan pembagi tegangan. Lalu kita play. Kembali lagi di channel eBasic. Bagi kalian yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi dan video yang kami beri, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Langsung saja kita ke materinya. Pembagi tegangan adalah suatu rangkaian yang terdiri dari tegangan sumber dan dua buah atau lebih resistor yang dihubungkan secara seri. Masing-masing resistor tersebut akan mengeluarkan tegangan yang apabila dijumlahkan maka jumlahnya sama dengan tegangan sumber. Contoh rangkaiannya adalah seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Rumusnya adalah VRN sama dengan Rn per R total dikali V sumber, di mana VRN itu adalah tegangan pada resistor N, Rn adalah resistor N-nya, R tot itu adalah R total yang secara seri ya tentunya, kemudian Vs itu adalah tegangan sumber. Oke, jadi seperti ini. Tegangan di sini kan sudah, di sini kan ada tegangan sumber ya. Tegangan sumber, lalu di sini ada dua buah resistor. Bisa juga ada yang memiliki 4 bahkan lebih, 5, 6 itu bebas ya. Karena di tegangan pembagi tegangan ini resistornya itu minimal 2, karena kalau resistornya 1 itu nanti nggak bisa. Nanti akan saya jelaskan kenapa nggak bisa. Dan di masing-masing resistor ini akan kita pasang voltmeter di sini. Di sini voltmeter semua ya, kita pasang voltmeter di sini, dan juga di sini juga. Seperti yang saya jelaskan kemarin tentang hukum Ohm, polaritas pada tegangan sumber ini di sini kan punya polaritas plus dan juga polaritas minus. Maka arus akan mengalir dari polaritas positif menuju polaritas negatif. Maka setiap resistor ini memiliki polaritas plus minus, plus minus, plus minus. Oke. Jadi misalnya kalau ini kan di sini kan R1 ya, R1, R2. Kalau di sini kan R-nya banyak, sebenarnya itu bebas sama yang saya jelaskan tadi. Nah, misal ketika kita ingin mengukur R pada R1 di sini, maka rumusnya tentunya adalah V pada R1 sama dengan R1 dibagi R total dikalikan V sumber. R totalnya ini R1 ditambah R2, karena ini disusun secara seri. Lalu misalnya kita ini kan beda rangkaiannya, ini sama ini tuh beda rangkaian. Kalau rangkaiannya lebih dari 2, misalnya resistornya lebih dari 2, maka apabila kita ingin mengukur pada V pada resistor keempat, maka rumusnya tentunya adalah V pada resistor keempat sama dengan R4, karena R4 yang kita ukur dibagi R total. R totalnya ini kan ini secara seri, ini seri, maka R1 tambah R2 tambah R3 ditambah R4 dikali V sumber yang di sini, V sumber. Oke, jadi seperti itu, mudah ya. Kita langsung saja ke
materi berikutnya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, di sini adalah rangkaian yang benar. Ini yang salah. Kenapa kok yang benar seperti ini? Karena kalau ini disusun secara seri, maka kita bisa mendapatkan V pada masing-masing resistor. V di resistor ini, resistor 1, dan V pada resistor 2. Kalau pada rangkaian ini kita akan mendapati, kalau misalnya ini kita beri voltmeter, maka tegangan di sini, tegangan di R2 ini sama dengan tegangan di R1. Di sini juga kita kasih voltmeter misalnya, maka tegangan di sini di R1 ini sama dengan tegangan sumber karena dia disusun secara seri. Logikanya adalah tegangan di sini, kalau di sini kita kasih voltmeter, pasti akan keluar tegangan yang ada di sini. Karena di sini nyambung sampai sini, maka tegangan di sini sama akan dengan tegangan yang di sini. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa kok kita harus pakai rangkaian seperti ini? 2 resistor. Kenapa kok nggak 1? Kalau 1 misalnya seperti ini, dia adalah rangkaian hukum dia nggak bisa kita bagi ya tegangannya karena R-nya cuma 1. Itu sudah pernah saya jelaskan di video saya yang kemarin. Dan tentunya ini rangkaian yang salah ini salah untuk rangkaian pembagi tegangan, tapi ini benar untuk rangkaian pembagi arus. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya tentang rangkaian pembagi arus. Oleh karena itu, subscribe yang belum subscribe dan juga tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya. Oke, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Di sini ada V sumber 10 volt, R1 270, R2 560. Maka langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi VRN sama dengan RN sebagai R total dikalikan dengan V sumber. Langsung saja V pada R1 itu di sini. Jadi nanti di sini kita kasih voltmeter biar kita tahu tegangan di resistor per 1 itu gimana. Jadi nanti sebelum saya lanjutkan ya, VR1 nanti kan di sini memiliki polaritas plus minus. Dia akan looping dari atau aliran arusnya mengalir dari polaritas positif menuju polaritas negatif. Oleh karena itu maka bisa juga kita sebut di resistor ini, di sini kita kasih plus minus, polaritas plus minus. Di sini juga bisa kita kasih polaritas plus, di sini minus. Jadi nanti di kedua resistor ini sama kita kasih voltmeter. Oke, kita lanjutkan VR1, maka R1 per R1 tambah R2 dikalikan dengan V sumber sama dengan 270 per 270 tambah 560 dikalikan dengan 10 sama dengan 270 dikalikan per 830 kali 10 sama dengan 3,25 volt. Oke, ketemu R1 nya segini. Berikutnya R2, di sini aja kali ya. VR2 sama dengan R2 per R1 ditambah R2. Jadi dia ini R1 tambah R2 itu seri ya. Ini kan seri, kan rangkaian seri. Di sini kan rangkaian seri, maka kita jumlahkan secara seri. Kalau resistornya 4 ya kita tambahkan saja sampai 4, R1 R2 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Karena di contoh kasus ini resistornya 2, maka seperti ini. Nah, kita lanjutkan, ini kali V sumber sama dengan 560 per 800
keliru ini. 270 ditambah 560 dikali 10 sama dengan 560 per 830 kali 10 sama dengan 6,7 volt. Oke, ketemu. R2 adalah 6,7 volt. Seperti itu ya, mudah. Oke, tadi kan sudah kita hitung ya. Jadi R1 di sini, V pada R1 ini, maaf sebentar, V pada R1 ini sama dengan 3,25 volt, dan juga V pada R2 di sini adalah 6,7 volt. Oke, setelah kita hitung, maka jumlah dari V pada R1 dan V pada R2 ini harus sama atau mendekati dengan tegangan sumber. Jadi di sini kalau kita hitung, maka tegangannya harus sama dengan ini. Oke, jika jumlah dari R1 dan R2 itu kita jumlahkan tegangannya masing-masing, maka jumlahnya itu harus sama. Kalau nggak sama dengan yang sumber ini, maka salah. Kita jumlahkan saja ya. 3,25 ditambah 6,7 tambah 9,95 volt. Hampir mendekati ya, tapi ini sudah benar. Oke, tadi kan sudah kita hitung. Berikutnya kita simulasikan. Di sini saya simulasikan menggunakan aplikasi Circuit Wizard. Kalau kalian ingin mengetahui bagaimana dasar-dasar cara menggunakan aplikasi Circuit Wizard, itu sudah pernah kita bahas. Link video ada di pojok kanan atas ini, bisa kalian klik, atau link video akan kami taruh di deskripsi. Kemudian langsung saja kita pilih. Pertama kita pilih di sini power supply, pilih tegangan sumber. Saya ambilkan dari baterai aja. Di sini sel ini juga bisa, tapi sama saja. Lalu karena tadi ada dua resistor, kita pilih resistor di passive komponen, resistor kita hubungkan. Lalu sini juga kita hubungkan seperti ini. Oke. Berikutnya di sini kita ganti, karena tadi 270 ohm, di sini 560 ohm. Nah, ini kan masih ada K-nya, kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Dan di sini kita ganti 10 volt, karena tadi kasusnya adalah 10 volt. Oke, sudah. Lalu kita pilih current flow. Iya, jangan lupa ini virtual instruments, kita pilih virtual instruments. Kita pilih voltmeter, kita taruh saja di sini. Kita ukur masing-masing resistor itu, kita beri voltmeter ya, karena yang dibagi itu kan dari resistornya, pembagi tegangan. Lalu kita play, dan hasilnya adalah keluar seperti ini, 3,25 volt, 6,75 volt. Hasilnya nggak jauh beda, tapi kalau simulasi ini nggak masuk dalam perhitungan error ya. Yang digunakan perhitungan error atau kesalahan itu cuma percobaan dan juga perhitungan secara manual. Kalau simulasi ini enggak. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, di sini bisa kalian lihat arah arusnya mengalir dari polaritas positif menuju polaritas negatif, sehingga masing-masing resistor memiliki polaritas. Oke, tadi kan sudah kita simulasikan, sudah kita hitung juga. Berikutnya adalah kita coba secara hardware atau perangkat kerasnya. Karena di eBasic ini nggak lengkap ya rasanya kalau nggak kita coba secara hardware-nya, agar kita tahu secara real bagaimana rangkaian pembagi tegangan itu. Oke, di sini sudah saya rangkai. Di sini R1 ini warnanya merah, ungu, coklat, 270 ohm ya. Lalu ini warnanya hijau, biru, coklat, 560 ohm. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara membaca resistor berdasarkan kode warna, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini, atau link video nanti akan saya taruh di deskripsi.
Lalu di sini kan sudah saya hubungkan ya, karena rangkaiannya itu secara seri, jadi seperti ini. Dia itu berjajar. Lalu tegangan plusnya itu yang mana? Yang merah ini plus. Saya taruh saja sesuai plus di sini. Minusnya itu yang di sini. Ini saya menggunakan bantuan project board ya tentunya. Kalau kalian ingin tahu bagaimana tentang dasar-dasar penggunaan dasar-dasar project board, kalian bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas, atau link video akan kita taruh di deskripsi. Dan tentunya di sini ada alat ukur namanya avometer. Ini juga pernah saya bahas. Tentang penjelasannya, link video ada di pojok kanan atas ini, bisa kalian klik atau ada di deskripsi. Langsung saja kita ukur. Pertama kita pilih volt. Oke, ini sudah DC ya. Lalu ini probe-nya 2. Pertama kita cek dulu tegangan sumbernya itu 10 volt atau tidak. Oh maaf, ini belum saya nyalakannya. Oke, 10 volt ya. Berikutnya, karena sudah kita ukur tegangan sumbernya 10 volt di sini dan juga di sini. Lalu di sini kita ukur saja langsung. Probe merah, probe hitam kita taruh masing-masing pada resistor. Di resistor yang pertama kita taruh seperti ini. Karena ini untuk menilai R1. Dan di sini keluar 3,255 volt. Karena kan seperti yang saya jelaskan tadi, di sini memiliki polaritas positif, kita letakkan saja probe yang merah. Di sini memiliki polaritas negatif, kita letakkan saja polaritas yang hitam. Jadi seperti ini. Dia keluar 3,256 volt. 3,256 ya. Lalu di R kedua itu seperti ini. Sama seperti tadi, kita taruh masing-masing di resistornya, di kaki resistornya. Dan keluar 6,74 volt. Oke, lalu kita ukur di keduanya masing-masing di antar resistor ini. Ini harus 10 ya. Nah, ini 10 volt. Berarti ini sudah benar. Jadi seperti itu. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, kalau kalian tidak paham atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya, apa yang ingin menjadi unek-unek di pikiran kalian tentang materi ini. Oke, berikutnya adalah perhitungan error atau kesalahan. Tadi kan sudah kita hitung, kita simulasikan juga sudah, kita coba juga sudah. Karena di sini ini volt ya, 6,7 volt, 6,7 volt. Karena di sini ini dia sama, di sini 3,25, lalu perhitungannya 3,25. Di VR2 ini juga sama, percobaannya 6,7, perhitungannya 6,7, maka sudah dipastikan bahwa hasil error atau kesalahannya adalah 0%. Karena kita coba saja di sini saya ulangi ya, kan rumusnya percobaan kurangi perhitungan dibagi perhitungan dikali 100%. Nah, ini 3,25 dikurangi 3,25 dibagi 3,25 kali 100%. Maka hasilnya sudah bisa dipastikan adalah 0%. Di sini juga sama ya. Lalu bisa kita simpulkan bahwa tabel hasil keseluruhannya itu seperti ini. Pada pengukuran ini hasilnya itu sangat akurat sekali ya. Dan sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau materi yang kami beri, saya mohon maaf. Dan juga jangan lupa subscribe channel eBasic ini
share video ini kepada teman-teman kalian agar berguna. Kemudian jangan lupa like juga, komen juga tentang apa yang ingin kalian tanyakan tadi, beserta kalau kalian ingin mengkoreksi atas informasi yang saya beri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.